Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Pergaulan SMA itu juga kalau kita lihat mulai banyak yang nggak benar ya. Kalau SMP mungkin anak-anak sudah belajar merokok gitu ya. SMA lebih parah lagi gitu ya. Ibu saya tidak mengizinkan, sehingga cuma nggak masuk. Nggak masuk. Jadi kenapa saya mau ke UGM? Karena waktu itu atmosfer Haji Froda lagi. enggak, pokoknya yang penting naik gaji. Kan kita kan orang tua saya juga biasa ya, bukan pegawai biasa gitu kan. Mungkin bahasa Arab penting banget. Betul sekali. Ya, bahasa Inggris yang jalan bahasa Arab ya Ustaz ya. Bahasa Arab penting banget. Jadi jangan sampai lupakan bahasa akhirat. Bahasa yang akan membuka pintu-pintu akhirat kita. Ternyata memang dalam naik gunung itu banyak manfaat. Sebetulnya perlu ada waktu-waktu untuk menjauh dari keramaian. Dari manusia, dari pergaulan. Panggilan jihad misalnya, kita sudah punya kemampuan lah survival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berasa loh kita ini dengan kemasan yang berbeda loh. Belum kan dulu. Berkali lagi dengan sebelah kanan saya dengan siapa namanya? Saya Bacin Hakim. Dan saya Adit Okto, dan di depan saya sudah ada Ustadz Christian Ragil Putra Dianto Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah. Jadi kita nggak berhasil ngobrol di mewah tuh. Betul. Apa? Mendekati sawah. Mendekati sawah. Oh iya. Mepet sawah. Oh, mepet sawah. Mepet sawah ya Allah. Masih di acara Kismis, kisah motivasi dan inspirasi yang tentunya dengan narasumber kita sudah ada Ustadz Christian Ragil. Ustadz kita dari Jakarta, Masya Allah disambut dengan sahabat-sahabat kita nih di Jogja. Ada tadi Mas Butur, Mas Gun, Mas Wid, Mas Andes, ini apa nih tempatnya Mas Andes tuh? Betul. Ada yang Masya Allah ya. Apa nih pertama kali akhirnya antum mendalami ilmu yang notabene kan padahal dulu kuliahnya bisa dikatakan kuliah di kampus lumayan cukup sama kayak M juga. Ya ITERNAS ini ITB ya. Teknik Teman ya. teman-teman dekat-dekat nggak jauh-jauh kan. Di Bandung, nah ini harus start. Sulawesi Jakarta. Nah jadi mungkin buat teman-teman disuruh ini nih Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi yang menonton Ustaz pengen lagi dikenal, semoga nanti pengambil ibrohnya dari cerita kita ini. Nah, mungkin bisa Ustaz dari ITB kok bisa kepikiran mendalami ilmu din, terutama ilmu ya alhamdulillah di manhaj salaf. Silakan. Ya baik. Dulu sebenarnya saya mulai ngaji itu waktu SMA. Dan saya dulu kan SMA di Magelang, dan ketika itu memang ada seorang teman yang mengajak untuk ngaji. Kita kemudian ngaji di Ustaz Muhammad Wujud. Waktu sama ada Ustaz Muhammad Wujud, sampai sekarang saya masih di sana. Nah, kemudian kita mulai serius belajar agama, karena kita tahu bahwa pergaulan SMA itu juga kalau kita lihat mulai banyak yang nggak benar ya. Kalau SMP mungkin anak-anak sudah belajar merokok gitu ya. SMA lebih parah lagi gitu ya. Sehingga kita sadar bahwa ya, memang kita harus mulai ngaji lah untuk supaya nggak terpengaruh dengan pergaulan yang nggak benar gitu. Betul. Akhirnya kemudian mulai SMA saya ngaji, mulai mengenal manhaj salaf. Kemudian saya lanjut karena waktu itu saya sempat minta izin ke ibu saya pengen ke Libya. Saya bilang saya pengen ke Libya, tapi ibu saya tidak mengizinkan. Sehingga ya udahlah saya menempuh jalur umum saja gitu ya. Namun tentu tetap ngaji, tetap kita tetap untuk ilmu agama.
baru setelah itu saya masuk kampus. Saya dulu daftar UGM. Nggak masuk. Cuman nggak masuk. Tuh. Cuman nggak masuk. Jadi saya kenapa saya mau ke UGM? Karena waktu itu atmosfer di UGM itu sangat kondusif untuk ngaji. Jadi di sana tuh ada wisma-wisma penuntut ilmu yang yang sangat kondusif lah kita untuk kemudian ngaji di sana, dan banyak ustadz-ustadz juga di sana. Tapi kemudian karena saya SPMP nggak keterima, waktu itu UM keterima, kemudian saya SPMP coba ITB, akhirnya masuk jadi jurusan dari perminyakan. Perminyakan Ustaz? Ya. Nah, cuman kenapa perminyakan, ya memang ada tujuannya. Waktu itu saya mikir saya pengen naik haji. Saya pengen naik haji, gimana nih supaya saya bisa instan bisa naik haji. Saya pengen kaya. Itu terus terang aja saya ceritakan ini, saya gimana ya supaya saya bisa naik haji. Haji Furoda lagi? Enggak, pokoknya yang penting naik haji. Karena kita kan orang tua saya juga biasa ya, bukan pegawai biasa, bukan orang kaya. Jadi saya mikir gimana ya, akhirnya saya pengen masuk jurusan yang nanti kerjanya bisa kaya. Masya Allah. Bisa teknik perminyakan. Masya Allah. Ya udah saya masuk teknik perminyakan. Ya selama 4 tahun di sana saya kalau di SMA saya udah mulai belajar bahasa Arab sama Ustadz Muhammad Wujud. Kemudian di ITB saya masih juga melanjutkan belajar bahasa Arab di Udrus, teman-temannya Udrus, sama ikut kajian-kajian tematik lagi di sana, kerja di Sumatera, di suatu perusahaan minyak di Sumatera. Kemudian ya dari sana saya berbekal dengan bahasa Arab yang sudah saya pelajari. Akhirnya kan kita kalau sudah belajar bisa terbuka, kita tidak lebih terbuka. Referensi kita kan nggak cuma terjemahan ya, kita sudah bisa mulai membaca kitab, kita sudah bisa mulai mendengarkan kajian masyayikh, masyayikh ulama gitu, sehingga alhamdulillah ya terus saya lanjutkan belajar sampai kemudian saya lanjut S2 di Bandung, kemudian saya ke Jogja, dan ya sampai sekarang masih sebagai seorang penuntut ilmu. Oh, berarti juga di Jogja juga Ustaz? Apa ya? Emang dulu S2 di Bandung, sekarang di Jogja. Jadi sekarang udah stay di Jogja. Saya di Jogja. Jujur bahasa Arab penting banget. Betul sekali. Ya, bahasa Inggris yang jalan bahasa Arab ya Ustaz ya? Bahasa Arab penting banget. Jadi kalau ngerti bahasa Arab, insya Allah semuanya udah mudah ya. Jendela yang sangat penting lah kalau kita sudah bisa bahasa Arab. Pintu-pintu yang tadinya tertutup bisa terbuka. Yang tadinya kita nggak bisa baca kitab jadi bisa. Yang tadinya kita dengerin syekh ini ngomong apa, kita jadi ngerti, gitu ya. Dan semakin kita sering membaca, sering mendengarkan, pasti kita harus buka kamus, ya kan? Nah, nambah kosakata terus, makanya kita akan semakin lebih bisa lagi, lebih menguasai lagi. Jangan sampai lupakan bahasa akhirat, bahasa yang akan membuka pintu-pintu akhirat kita. Jadi bahasa Inggris penting, namun bahasa Arab ya, setidaknya kalaupun tidak menguasai sampai level lanjut, paling nggak kita kalau imam baca apa kita ngerti, akan enak. Seperti itulah. Tapi Ustaz saya punya hobi juga yang berbeda. Betul. Nah itu yang ingin kita bahas sedikit Ustaz, karena selama ini mungkin kita ingin berbicara tentang yang ringan-ringan. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang sudah tahu antum, tapi tidak tahu di sisi lainnya seperti apa. Nah, cuma di sini insya Allah kita akan bahas, karena Ustadz ini katanya punya hobi naik gunung. Masya Allah. Nah, boleh Ustadz itu bila berkenan boleh di-share dengan kita dan juga teman-teman, kenapa bisa membeli naik gunung sebagai hobi Ustadz ini? Ya. Saya mulai naik gunung itu sekitar belum lama, tahun 2011. Saya lupa ya, 2010 apa kalau nggak salah. 2010 saya mulai naik gunung itu awalnya memang karena diajak ya, awalnya diajakin aja dan diiming-imingi, ini pemandangannya bagus banget gitu ya. Udah kita ikut, ternyata memang dalam naik gunung itu banyak manfaat. Yang pertama kita terhadap alam, kita jauh dari jauh dari manusia lah.
Yang mana kita tahu di antara ikatan para ulama itu kita sebetulnya perlu ada waktu-waktu untuk menjauh dari keramaian, dari manusia, dari pergaulan. Hiruk pikuknya juga di sekitar kita. Itu ada waktunya kita perlu untuk istilahnya uzlah, menjauh dari orang-orang, kita tadabbur alam, ya, supaya kita lebih bisa menyaksikan apa yang berbeda dari yang kita saksikan biasanya gitu ya, kemacetan, keributan. Kalau di gunung udah kita nggak ingat lagi semua itu, kita ada beralam. Kemudian juga olahraga pasti ada manfaatnya untuk edat ya, untuk persiapan. Nah, namanya orang kalau sewaktu-waktu ada panggilan jihad misalnya, kita sudah punya kemampuan lah survival. Paling enggak olahraga yang bisa dinikmati itu diantaranya naik gunung, ya kan ya. Nah, kalau boleh tahu, karena hobinya memang naik gunung nih, kita pengen tahu juga sudah berapa gunung yang beliau daki, dan gunung manakah yang menjadi favorit sekali-kali? Kita kan juga mau naik gunung ya. Insya Allah. Gunung sudah berapa paling jauh Ustaz? Gunung ya dari daerah timur ya, Gunung Ijen dulu. Gunung Ijen kan, kalau Gunung Ijen kan ringan ya, Gunung Ijen, kemudian Gunung Semeru ya, Gunung Semeru, kemudian Merbabu, Merapi, kemudian Gunung Gede, mana lagi ya? Oh, Gunung Rinjani. Tapi saya tadi kata Anton perlu dari beberapa waktu kita misalnya menjauh dari kerumunan. Itu untuk kita emang tujuan untuk mentadabbur alam atau ingin melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin menurut saya pernah mendapati ada satu perkataan ulama ya, yang mengatakan bahwa terlalu banyak bergaul dengan manusia itu menimbulkan penyakit. Artinya bukan penyakit yang seperti corona atau apa ya, tapi lebih kepada penyakit hati. Terlalu banyak berkumpul dengan manusia, kemudian berhahahi, kemudian apa ya, karena dengan berkumpul dengan manusia itu ternyata berpotensi dosanya juga banyak. Potensi dosanya itu banyak. Kalau menyepi itu pasti ada hal-hal yang tadinya kita lupakan ketika kita bergaul, kemudian kita ingat ketika kita di memang ya ada sensasi sendiri lah yang susah mungkin saya jelaskan. Artinya maksud Ustaz mungkin kita harus datang sendiri dan naik gunung sendiri, gitu ya Ustaz ya. Ternyata emang ada hikmahnya ya, Masya Allah. Jadi memang ya kita berusaha menyenangkan orang tua, karena bakti kepada orang tua itu kan wajib. Orang tua kalau nggak ridho itu kan mau kita paksakan juga nggak enak gitu. Memang saya dulu waktu saya ke Bandung juga sempat ada pembicaraan dengan orang tua. Orang tua khawatir ya, mau di Bandung nanti takutnya nggak bisa bayar kuliah gitu dan sebagainya. Saya yakinkan bahwa saya ada beasiswa. Alhamdulillah, ketika orang tua sudah ridho, walaupun kita ada usaha untuk rayu-rayu dikit ya, ada usaha untuk, tapi setelah itu mereka ridho, selesai urusan. Tapi kalau kita emang udah ngelayu dan mereka tetap nggak ridho, nah itu yang sebaiknya kita jangan lanjut gitu. Penting banget. Jadi insya Allah tidak akan pernah menyesal, orang yang berwalidain tidak akan pernah menyesal. Nanti buat teman-teman tuh yang masih punya orang tua bersyukur ya Cun ya. Betul. Itu merupakan filosofi yang paling ya Ustaz ya. Iya betul. Dan salah satu petikan yang paling penting juga adalah kita harus tetap mencari ridho dari orang tua. Iya, penting sekali. Kan ya Ustaz ya. Penting. Tetapi gimana istilahnya setelah antum bisa apa yang tadi mungkin dari perminyakan, kan sekarang ilmu perminyakannya jangan dipakai nih. Lebih gitu ilmu jin ya Ustaz. Nah ini tapi masih bisa menempel. Nah tadi kan di ITB kalau boleh tahu IP-nya berapa ya? Iya. IPK-nya kita iseng-iseng pertanyaan kira-kira. IP pas lulus itu 3,59. Oh betul Ustaz. Iya. Masya Allah. Tak heran ya. Ustaz yang berandalannya adalah dalam berbakti kepada orang tua, insya Allah jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan artinya yang mungkin inspirasinya tuh ya itu yang jangan menyepelekan kita akan mantap. Pertama ibu ya. Ya kalau dari saya sih melihat, kalau berkat dari pengalaman pribadi ya itu
Tadi jangan lupakan apapun itu, kalau kita misalnya sekarang ini lagi SMA gitu ya, atau sekarang kita kuliah gitu ya, apalagi kuliah kita itu kita niatkan untuk nyenengin orang tua gitu, insya Allah itu berkah. Bener cuy. Nggak berasa Ngobrol dengan santai dengan Ustadz tersiar lagi lu putar di antara Hafizullah Ta'ala sudah sampai juga di ujung acara kita hari ini. Nanti kita mungkin ngobrol-ngobrol lagi Ustadz di Korea Ustadz ya. Ya, siap. Kalau Mas Joy matur nuwun ya Ustadz ya atas waktunya. ya, Akhirnya mengucapkan terima kasih banyak di akhir kata. saya baca nanti pamit undur diri. Jadi Toto mengucapkan terima kasih atas Ustadz. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.